Ada orang opening ngeliat-ngeliatan doang. Siapa yang mau buka nih? Aduh, kembali lagi Dutak, Duo Batak bersama dengan saya Melanie Ricardo dan juga abang gue, Hotman Paris di Hotman Paris Show. Kan yang diomongin kan aku, ya gue diam aja. Dia, Pak. Jadi hari ini dia tuh bukan sebagai host, dia bintang tamu. Ya, gitu. Oke deh, gosipin kalian. Apa lagi yang mau digosipin? Bang Hotman. Ya. Dan juga ini kan kita lagi berbicara mengenai dunia hukum sebagai seorang pengacara. Tiga-tiganya pengacara, asli pengacara juga. Apa sih kasus yang paling terberat yang pernah kalian tanganin sebagai seorang pengacara di Indonesia? Abang dulu. Kalau bicara kasus yang terberat dalam karir saya 35 tahun sudah nggak kehitung, udah ratusan. Oke. Hampir semua jurisprudensi perkara kakak bisnis di Indonesia ini datangnya dari kasus yang saya pegang. Oke. Hampir semua. Saya ngomong ini di hadapan puluhan ribu pengacara mungkin nonton ini. Hampir semua jurisprudensi perkara kakak bisnis internasional sebagian besar ditangani oleh kantor saya. Jadi kalau ditanya mana yang paling berat, kayaknya sudah hampir sama rata semua karena memang sudah spesialis yang berat. Tapi yang paling berkesan dalam hidupku ada dua. Satu, kebanggaan. Waktu dulu pas Soeharto mau jatuh, waktu krisis politik 98, saya pengacaranya Bambang Triatmojo, anaknya Soeharto. Waktu itu bank ada 16 bank ditutup oleh IMF. Iya. Dan saya waktu itu 2 minggu tiap hari ketemu dengan Bambang Tri di gedung yang ini, MNC Center lantai 28. Oke. Itu sangat berkesan. Itu kebanggaan. Seorang putra daerah menjadi penasihat anak presiden. Makan satu meja. Bahkan waktu itu bosnya masih agak jauh duduknya. Karena masih belum level paling top gitu loh. Wow. Dan kadang-kadang Pak Harto minta buku. Dasarnya apa digugat gitu loh. Nah, itu yang paling berkesan sama saya. Buat abang. Betapa bangganya aku sebagai seorang putra daerah menjadi penasihat anak raja. Wow. Ya. Aku punya pertanyaan. Untuk seorang pengacara, Bang, kan kadang-kadang tuh apa yang terjadi dengan delik-delik dan juga segala bukti yang sudah kita dapetin kadang-kadang berbeda gitu, Bang. Misalnya ditwist, diputar balikan. Intuisi seperti apa sih sebagai pengacara yang harus dilakukan gitu? Ini kayaknya begini nih, kan kadang-kadang kita sendiri juga pernah mengalami bahwa ini kayak deadlock nih, apa yang harus dilakuin? Intuisi seperti apa? Oke, makanya saya selalu bilang pengacara itu perlu jam terbang yang tinggi. Oh, sama kayak karena pada saat kesulitan seperti itulah keluarlah namanya out of the box. Out of the box, Ya, contoh saya kasih contoh nih, ya. Saya pernah dalam suatu perkara tambang yang sangat besar, udah mau pilot di perusahaan. Lawan saya bank asing, dia memegang agunan fidusia atas batu bara dalam perut bumi, ya kan? Kalau dia sah ikut voting pasti kalah pilot dengan saya. Tapi kan udah tinggal 10 menit mau voting, tiba-tiba otaknya keluar. Justru otaknya keluar waktu saya ingat waktu SD. Kenapa? Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Seluruh kekayaan di dalam bumi adalah milik negara. Saya bilang, hei bang asing, lu dapat agunan dari swasta, batu bara di perut bumi, berarti gak berhak. Lu gak sah itu agunan. Kenapa yang ngaguni kan swasta, padahal itu milik negara, pasal 33. Waktu itu satu tim pengacara dari Amerika, mati kutu gue bikin, gue kalahin. Hanya dengan pengetahuan zaman kita SD. Waktu nun jauh di Danau Toba sana. Itulah namanya out of the box. Gara-gara argumentasi saya itu, batal agunannya. Lu tahu berapa agunannya batal? Berapa? $1 miliar. Wow. Nah itu, kayak begitulah. Jadi memang saya selalu bilang kepada anak muda, the only way to be a good lawyer adalah dengan kerja jam terbang tinggi. Betul. Jangan cuma pamer-pamer sepatu di TV, ganggu-ganggu janda, ganggu-ganggu janda. Habis itu begitu jandanya mau, dikawinin 3 bulan. Habis dikawinin 3 bulan, langsung gonok gini, bahkan selimut bagi 2, spray bagi 2. Habis itu nongol lagi di TV kayak begini, tinggal di apartemen murah gitu loh. Itu kalau pengacara. Para abas ya, Bang, tuh para abas ya. Aku gak ngomong siapa-siapa loh. Loh, gua tuh bahasa anak muda, maksudnya para abis. Aku gak ngomong siapa-siapa. Aku ngomong para abas gitu, para abas. Oke deh.